Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Lamina. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum dari UPN Veteran Jakarta yang sedang menempuh pendidikan di semester 6. NIM akhir saya adalah 115. Video edukasi ini saya buat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Lingkungan Internasional yang diampu oleh Ibu Davila. Saya harap video edukasi ini dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa dan masyarakat di Indonesia. Pada akhir tahun 2018, World Health Organization atau yang biasa dikenal dengan WHO dan United Nations Environment Program atau yang biasa dikenal dengan UNEP merilis laporan tentang dampak kerusakan lingkungan terhadap kesehatan manusia yang telah menyebabkan kematian di hampir seluruh dunia, di mana kematian ini akibat dari kerusakan lingkungan yang diklasifikasikan sebagai penyakit tidak menular. WHO mencatat bahwa 23% dari total kematian global terkait dampak kerusakan lingkungan mencapai angka 12,6 juta kematian setiap tahunnya. Kematian ini tersebar di 6 wilayah dunia dengan jumlah tertinggi di Asia Tenggara, yaitu 3,8 juta. Selanjutnya Pasifik Barat sebanyak 3,5 juta, Afrika 2,2 juta, Eropa 1,4 juta, Mediterania Timur sebanyak 854.000 dan Amerika sebanyak 847.000. Menurut UNEP, kerusakan lingkungan telah menyebabkan 1 dari 4 kematian secara global. Dari 12,6 juta kematian tersebut, sekitar 8,3 juta kematian secara langsung dengan kerusakan lingkungan. Sebagian besar kematian ini, sekitar 92%, terjadi di negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah, yang dimana banyak terkait dengan masalah polusi. Dilansir dari artikel Media Indonesia, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Rosa Vivian Ratnawati menyatakan bahwa ada 3 isu besar yang harus diatasi secara bersama-sama setelah lamanya 50 tahun sejak isu lingkungan hidup mulai mendapat perhatian dan dilembagakan di dunia. Yang pertama adalah isu perubahan iklim, yang kedua isu kehilangan keanekaragaman hayati atau biodiversity loss, dan yang ketiga adalah pencemaran atau polusi. Perubahan iklim adalah pergeseran jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca di seluruh dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perubahan iklim diartikan sebagai perubahan yang disebabkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, di mana perubahan variabilitas iklim alamiah ini yang teramati dalam kurun waktu yang dapat dibandingkan. Baik, selanjutnya yang akan dibahas adalah penyebab perubahan iklim. Yang pertama itu ada pembuatan energi. Pembuatan energi ini contohnya seperti pembakaran bahan bakar fosil, di mana hasilnya ini untuk energi listrik dan panas yang menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan dinitrogen oksida. Lanjut, yang kedua itu ada deforestasi, yang merupakan penebangan hutan untuk membuat lahan pertanian atau peternakan ataupun untuk alasan lainnya, yang dimana hal ini juga akan menghasilkan emisi karena pohon yang ditebang itu akan melepaskan karbon yang tersimpan di dalamnya. Lanjut, yang ketiga ada sektor industri dan transportasi, di mana hal ini juga berkontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca melalui proses produksi, transportasi, dan penggunaan energi. Dan yang keempat adalah kerusakan lapisan ozon, di mana hal ini juga dapat memberikan efek pemanasan global dengan mengurangi perlindungan terhadap sinar UV yang berbahaya. Baik, selanjutnya adalah contoh perubahan iklim. Yang pertama adalah pemanasan global.
Contohnya ini adalah suhu di Arizona mencapai 120 derajat Fahrenheit dan di Kuwait mencapai 130 derajat Fahrenheit. Hal ini terjadi karena pemanasan global yang menyebabkan peningkatan suhu rata-rata global yang berdampak pada cuaca ekstrim, kenaikan permukaan laut, dan perubahan ekosistem. Lanjut, yang kedua adalah Gunung Sahara bersalju. Pada bulan Januari tahun 2021, Gunung Sahara diselimuti salju di musim panas dengan suhu mencapai di atas 100 derajat Fahrenheit. Di mana fenomena ini bukan yang pertama kali terjadi. Hal ini merupakan salju keempat dalam 42 tahun terakhir setelah salju pada tahun 1979, 2016, dan 2018 yang menunjukkan parahnya perubahan iklim. Lanjut, yang ketiga adalah berkurangnya lapisan es atau gletser di pegunungan. Suhu yang panas tidak hanya mencairkan es di kutub, juga gletser di berbagai puncak gunung. Salah satu contohnya termasuk di Pegunungan Jayawijaya di Indonesia. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan memiliki dampak signifikan pada hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM. Hak akses terhadap air bersih, hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, hak atas pangan, hak atas tempat tinggal, dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan semuanya menjadi fokus utama ketika membahas keterkaitan antara perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan HAM. Hal ini juga sejalan dengan pasal 28H ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera baik secara fisik maupun mental, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta berhak atas pelayanan kesehatan. Konstitusionalitas HAM atas lingkungan hidup dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU PPLH ini menjadi payung hukum yang menjamin perlindungan HAM terhadap lingkungan hidup yang sebagaimana tertulis dalam pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain memiliki hak, undang-undang ini juga menegaskan dalam pasal 6 ayat 1 bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Lebih lanjut lagi, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan hak setiap orang untuk memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu tertulis dalam pasal 9 ayat 3. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah dampak perubahan iklim. Yang pertama ada bencana alam. Peningkatan suhu global ini mengakibatkan lebih banyak penguapan air yang memperparah curah hujan ekstrim dan banjir, serta meningkatkan kekuatan badai tropis seperti siklon, hurikan, dan taifun yang dipengaruhi oleh suhu laut yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya adalah kekeringan. Perubahan iklim mengubah pola ketersediaan air, di mana hal ini menyebabkan kekeringan semakin luas di berbagai wilayah. Hal ini juga memperburuk kekurangan air di daerah-daerah yang sebelumnya sudah mengalami kesulitan air. Juga meningkatkan risiko kekeringan pertanian dan ekosistem. Yang ketiga, lanjutannya adalah kesehatan manusia. Perubahan iklim ini berpotensi mengancam kesehatan manusia melalui peningkatan polusi udara. Lalu ada peningkatan kejadian cuaca ekstrim, tekanan terhadap kesehatan mental, serta meningkatkan risiko kelaparan dan gizi buruk di daerah-daerah yang terpengaruh. Lanjut, yang keempat adalah kepunahan spesies. Risiko kepunahan spesies ini meningkat seiring dengan perubahan iklim yang memperburuk kondisi seperti terjadinya kebakaran hutan, cuaca ekstrim, serta masuknya hama dan penyakit yang invasif. Perubahan ini mengancam keberlangsungan ribuan spesies secara cepat. Baik, yang terakhir ada kemiskinan dan migrasi. Perubahan iklim ini meningkatkan resiko kemiskinan dengan merusak infrastruktur dan sumber daya ekonomi masyarakat, di mana fenomena cuaca ekstrim seperti banjir dan panas ekstrim ini dapat menyebabkan pengungsi terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka.
lalu meningkatkan rentan terhadap kemiskinan di antara populasi yang paling tidak siap untuk menghadapi dampak tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah instrumen internasional terkait perubahan iklim. Yang pertama itu ada Konvensi Perubahan Iklim atau yang biasa disebut dengan UNFCCC. Di mana UNFCCC ini bertujuan untuk menjaga stabilitas konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat tidak membahayakan seperti iklim global. Yang kedua ada Protokol Kyoto 1967, di mana dirancang untuk mengatur negara-negara industri maju dalam upaya mereka mengurangi emisi gas rumah kaca. Protokol Kyoto ini menetapkan mekanisme seperti implementasi bersama, perdagangan emisi, dan mekanisme pembangunan bersih untuk mencapai tujuan pengurangan emisi. Indonesia sendiri juga telah meratifikasi Protokol Kyoto melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Ketiga ada Cancun Agreement, di mana Cancun Agreement ini hasil dari konferensi COP dari Cancun, Meksiko pada tahun 2010. Perjanjian ini menetapkan aturan untuk mengatasi perubahan iklim dengan pendekatan yang menggabungkan upaya internasional dan domestik. Tujuannya adalah untuk membantu negara-negara berkembang melindungi diri dari dampak perubahan iklim sambil mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Yang keempat ada Amandemen Doha. Amandemen ini menghasilkan aturan baru terkait pengurangan emisi untuk periode komitmen kedua bagi negara-negara yang terlibat. Namun, keberlakuan amandemen ini tidak berlangsung lama karena fokus bergeser pada konferensi tingkat tinggi tentang pembangunan berkelanjutan di Paris pada tahun 2015. Lanjut, yang kelima adalah Paris Agreement, di mana perjanjian ini diadopsi pada tahun 2015 oleh negara-negara anggota UNFCCC yang menggantikan Protokol Kyoto tahun 1997. Berbeda dengan pendekatan Protokol Kyoto, perjanjian Paris ini tidak mengatur target pengurangan emisi secara spesifik, melainkan merumuskan tujuan global untuk mengatasi perubahan iklim serta memberikan kebebasan kepada negara-negara untuk menentukan kontribusi mereka sendiri dalam mencapai tujuan tersebut. Mitigasi perubahan iklim. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah menanam pohon atau tanaman di halaman rumah, sekolah, kantor, atau di lingkungan sekitar. Yang kedua adalah melakukan reboisasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat sekitar. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan dapat menggantikannya dengan transportasi umum, sepeda, ataupun berjalan kaki. Yang keempat, pemerintah harus membatasi penjualan kendaraan bermotor. Yang kelima adalah menghemat energi dengan mengurangi penggunaan AC dan mematikan alat elektronik setelah digunakan. Yang keenam adalah beralih ke pola makan berbasis tanaman seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan juga harus menghemat makanan serta menghabiskan makanan dan tidak membuang sisa makanan. Yang ketujuh adalah menghemat penggunaan air. Yang kedelapan, meminimalisir pembelanjaan pakaian baru untuk mengurangi limbah tekstil. Yang kesembilan adalah mengurangi penggunaan produk berbahan plastik dan mendaur ulangnya menjadi bahan kreativitas yang layak pakai. Yang ke-10 adalah membangun taman kota yang hijau penuh dengan pepohonan di setiap kotanya. Mungkin masih banyak lagi mitigasi yang dapat kita lakukan. Itu saja dari saya. Baik, mungkin hanya itu saja video edukasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali.